kita panutan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia dan patuh melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Sebelum kita mulai taklim, kita sama-sama membaca buku kitab. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala hadiniyah dia timpul istirahat serilah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah materi ini masih tetap tafsir juz amma. Lanjutkan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam forum talabul ilm dalam rangka sama-sama belajar, saling menasehati di antara kita. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah bagian dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan melaksanakan salat, kita beribadah kepada Allah dengan melaksanakan puasa, kita beribadah kepada Allah dengan bersedekah, dan kita juga beribadah kepada Allah dengan duduk di majlis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kita berharap pahala dari apa yang kita lakukan sekarang. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuh, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala orang yang haji dengan sempurna. Ya, lihat, ini adalah pahala-pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang duduk ya di majlis ilmu untuk mendalami ilmu agama, dan ini yang sedang kita usahakan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sempurna untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir juz amma, dan kita masuk ke surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Dan ini merupakan salah satu pembelajaran ya yang sangat penting ya bagi seorang muslim, seorang muslimah untuk mendalami kandungan makna dari surat-surat yang ada di dalam juz amma. Karena surat-surat yang ada di juz amma adalah surat-surat yang pendek ya, dan mudah untuk dihafal ya, sehingga kaum muslimin dan muslimat secara umum ya mereka menghafal ya juz amma atau sebagian dari juz amma. Digunakan untuk melaksanakan sholat ya, digunakan untuk membaca Al-Qur'an dalam keseharian mereka, sehingga penting ya bagi seorang muslim, seorang muslimah untuk mempelajari tafsir dari surat-surat yang ada di juz amma. Surat
Al-Insyirah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, sehingga dia masuk dalam kategori surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah menyelesaikan sebuah urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap. Surat Al-Insyirah memiliki 8 ayat yang memiliki makna yang sangat agung, yang sangat mulia, sehingga kita akan mencoba mempelajari satu persatu ayat demi ayat yang terdapat pada surat Al-Insyirah. Harapannya adalah kita bisa memahami surat Al-Insyirah dengan baik setelah kita mendengar kajian ini. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan mengatakan, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Tentu khitab di dalam hadis, di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih. Bersih dari kotoran, bersih dari gangguan syaitan, bersih dari hawa nafsu dan syahwat yang bisa merusak kepribadian seseorang, sehingga dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siap untuk menerima wahyu. Dan para ulama menyebutkan ya, bahwa terkadang ya as-sadr itu dimaksudkan al-qalbu, as-sadru itu dimaksudkan al-qalbu. Maksud dari dada di sini adalah apa yang ada di dalam dada, yaitu hati, ya, atau yang dalam bahasa Arab disebutnya qalbu. Qalbu dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dengan jantung. Qalbu dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dengan jantung, akan tapi kemudian seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hati. Ya, dan maksud hati di sini adalah hati nurani seseorang, ya, bukan hati yang kemudian organ yang ada di tubuh manusia. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini merupakan inti dari kepribadian seseorang. Hati manusia adalah inti dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu lihat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau diutus menjadi Nabi dan Rasul, yang dibersihkan apanya? Hatinya. Sekali lagi, hati adalah inti dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh tubuhnya akan baik, dan jika dia buruk, maka seluruh tubuhnya akan buruk. Ala wahyal qalbu, yaitu hati manusia. Sehingga seseorang berusaha untuk membersihkan hatinya agar pribadinya baik. Seseorang berusaha untuk membersihkan ya hatinya dari kotoran hasad, iri, dengki, benci kepada orang lain, ya, jengkel kepada orang lain. Ya, ini yang akan kemudian menjadikan pribadi seseorang itu ya tidak baik. Ya, sehingga inti dari kebaikan seseorang itu ada di hatinya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada kejadian besar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur sekitar 3 atau 4 tahun. Apa kejadian besarnya?
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, ya umurnya sekitar 3 atau 4 tahun, Nabi sedang bermain-main bersama anak-anak yang sebaya dengannya. Tiba-tiba datang 2 orang lelaki, kemudian menangkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil pada saat itu, ditidurkan, dibaringkan, kemudian dibelah dadanya. Anak-anak yang sebaya dengan Nabi, mereka lari ke rumah mereka, kemudian sambil berteriak, "Qutila Muhammad, Muhammad sudah dibunuh. Muhammad sudah dibunuh." Anak-anak ini teriak. Ya namanya anak kecil ya, nggak tahu apa yang terjadi. Jangankan anak kecil, dewasa juga tahu bahwa ini adalah pembunuhan. Sehingga ternyata yang terjadi adalah bahwa 2 malaikat tersebut, yang satu malaikat Jibril dan yang satu lagi malaikat yang lain. 2 malaikat ini datang membawa satu bejana dari emas yang berisikan air Zam-Zam. Pada saat Nabi SAW dibaringkan, kemudian Nabi SAW dibelah dadanya. Setelah dibelah dadanya, dibuka dadanya dan diambil jantung Nabi SAW oleh Jibril. Lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian ada kotoran yang menempel di jantungnya, diambil oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, "Hadza hazzus syaitani min." Ini adalah bagian syaitan yang ada di dalam hati. Dibuang, dibersihkan oleh Jibril, kemudian dikembalikan lagi dan dijahit kembali oleh Jibril alaihissalam. Tentu ini adalah hadis yang tidak bisa dicerna oleh akal kita ya. Sesuatu yang mungkin kita katakan mustahil terjadi. Ya akan tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala pada saat menyampaikan hadis ini, kata beliau, hadis ini adalah bagian dari hadis yang wajib untuk diimani tanpa seseorang mempertanyakan dengan akalnya. Karena betapa banyak ya hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran yang mungkin akal kita nggak sampai. Ya bukan bertolak belakang dengan akal, tidak, karena agama tidak akan bertolak belakang dengan akal, akan tapi akal kita tidak sampai untuk memikirkannya. Ya makanya kita percaya dengan surga, kita percaya dengan neraka, kita percaya bahwa di alam kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur, kita percaya dengan pahala, dengan dosa, dan itu semuanya perkara-perkara gaib. Ya yang nggak bisa dijangkau oleh akal kita, akan tapi kita beriman kepadanya karena terdapat di dalam Al-Quran, karena terdapat di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk dalam hal ini juga kisah tentang dibelah dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kisah ini, Bapak Ibu sekalian, diingkari oleh sebagian orang, ya dengan dalil bahwa nggak masuk akal. Ya, maka betapa banyak ya hadis-hadis, ayat Al-Quran yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh akal kita, akan tapi kita mengimaninya ketika hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya, ketika Nabi benar-benar mengucapkannya. Bahkan Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, sesungguhnya aku melihat bekas jahitan di dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ini khusus buat Nabi ya. Bapak Ibu nggak perlu coba ya, mau membersihkan hati nggak perlu ya. Sehingga ini khusus yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita. Ya, Nabi SAW dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dikatakan sebagai maksum, yaitu seseorang yang bersih dari dosa, bersih dari maksiat. Ya, maka ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, sehingga dada Nabi atau hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan oleh Allah dan siap untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak." Ayat 2 dan 3 Allah berfirman, dan kami telah menghilangkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Apa maksud dari
beban yang memberatkan punggung Nabi di sini? Wizr, kata para ulama, artinya adalah dosa-dosa dan kesalahan. Artinya adalah dosa-dosa dan kesalahan. Sehingga lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebuah dosa, bahwa dosa itu memberatkan punggung seseorang. Ya, dosa itu memberatkan punggung seseorang. Sehingga takutlah terhadap dosa. Dosa yang bikin hidup kita sulit, dosa yang bikin hidup kita berat, dosa yang bikin kepala kita stres. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa dihapuskan dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dosa yang memiliki sifat memberatkan punggung itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti inilah seharusnya seorang muslim, seorang muslimah memandang sebuah dosa. Ya, bahwa dosa ini nggak ada toleransi dalam berdosa. Ya, mungkin kita masih bisa punya pilihan pada saat kita mau makan, pada saat kita mau minum, pada saat kita mau bekerja misalnya, pada saat kita mau melakukan sesuatu yang mubah, boleh berpilih. Ya, ada pilihan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Akan tetapi, jika kemudian di antara pilihan-pilihan tersebut adalah dosa, maksiat, maka jangan pernah toleransi sama sekali. Ya, kita khawatir dengan dosa. Karena ini adalah aturan Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin hidup kita bahagia, caranya kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menentukan sebuah perbuatan sebagai dosa kecuali itu memang akan menjadikan seseorang itu terpuruk. Ya, sehingga ini yang seharusnya menjadi cara seseorang itu memandang dosa. Dia memandang dosa itu bahaya, dosa itu buruk, dosa itu bisa menghancurkan dirinya, bisa menghancurkan agamanya. Ya, maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'min yara zambahu ka'annahu jabalun yaqa'u alaih. Sesungguhnya seorang yang beriman, dia melihat dosanya bagaikan gunung yang ada di atasnya yang akan runtuh mengenainya. Khawatir, takut sama dosa. Wa innal munafiq, adapun orang munafik, siapa orang munafik? Orang munafik, orang yang pura-pura Islam, padahal bukan Islam. Ya, tapi dia menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia Muslim. Ya, ini orang munafik. Kata Nabi, ciri orang munafik adalah yara dzambahu ka'annahu dzubabun yaqa'u ala anfih. Ya, sungguhnya dia melihat dosa itu bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya. Kemudian diusir dengan tangannya seperti ini dan lalatnya hilang. Ini adalah cara pandang orang-orang munafik dalam melihat dosa. Ya, sehingga dosa yang memberatkan hidup seseorang. Makanya betapa indah ya kehidupan seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat, dosa-dosa itu akan hilang, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa seakan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Dan ini keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa orang-orang yang bertaubat, ya minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta agar dihapuskan dosa-dosanya, ya akan dihilangkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini akan memudahkan langkah seseorang dalam menjalani kehidupan, memudahkan seseorang untuk taat kepada Allah, memudahkan seseorang untuk produktif. Ya, makanya nasihat para ulama adalah bahwa seseorang yang mau produktif, hidupnya bermanfaat, maka langkah pertama adalah jauhi dosa dan maksiat. Ya, kalau terlanjur melakukan dosa, maka bertaubat. Intinya saat menjalani hari-hari, pastikan bahwa kondisinya dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan urusannya. Ya, Allah akan mudahkan urusannya. Sehingga yang memberatkan punggung seseorang adalah dosa-dosanya. Ya. Dan alhamdulillah, ya kita nggak terlalu khawatir ya dengan kurangnya harta, ya, atau kondisi yang tidak ideal dalam hidup, ya. Dan ini terjadi pada setiap orang. Ya, terkadang seorang diuji ya dari keluarganya, diuji dari hartanya, diuji dari ya mungkin
hal-hal lain dalam urusan dunia, akan tapi nggak masalah. Yang berat adalah ketika seseorang ya berlumuran dosa, selalu bermaksiat, lalai untuk mengerjakan sholat 5 waktu, ya zalim sama orang lain. Ini yang berbahaya. Ini yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dadanya dilapangkan oleh Allah, hatinya bersih dan punggungnya bersih dari dosa. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ya, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ini adalah nikmat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada orang lain. Tadi yang pertama, dilapangkan dadanya. Kemudian yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang ketiga adalah bahwa nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ini adalah keajaiban dan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat di hati setiap orang yang beriman, dan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat di pendengaran seluruh manusia. Adapun di hati orang yang beriman, maka tidak ada orang yang beriman kecuali dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang berjuang sekuat tenaga untuk menyampaikan wahyu kepada kita semua, menyampaikan risalah dari Allah kepada kita semua, menyampaikan yang halal, menyampaikan yang haram, menjelaskan tentang jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Dan betapa besar pengorbanan beliau agar agama ini sampai kepada kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki, direndahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian beliau diusir dari Makkah sampai akhirnya harus pindah ke Madinah. Dan ketika beliau bertempat tinggal di Madinah, ternyata nggak selesai. Ya, peperangan demi peperangan dilalui. Orang-orang musyrikin berusaha untuk membunuh beliau ya dengan berbagai macam cara. Ya, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan target pada saat peperangan. Ya, terkadang Nabi SAW dicari, dibuat sayembara. Barang siapa yang bisa mendapatkan Muhammad akan mendapatkan 100 ekor unta. Ya, ada lagi orang Yahudi yang berusaha untuk mengirimkan sihir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersihir. Lihat perjuangan yang luar biasa. Dan ini nggak pernah kita rasakan sama sekali. Ya, subhanallah, perjuangan yang kita lakukan, ini perjuangan untuk diri sendiri. Betul tidak? Kalaupun ada orang yang kita perjuangkan, mungkin keluarga kita. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita semua menjadi pendidik dan tenaga pendidik. Ya. Jadi akhirnya pengorbanan kita juga dirasakan ya oleh orang-orang lain. Ya, alhamdulillah, ya anak-anak kaum muslimin kita ajarkan, ya kita didik, kita kasih arahan mereka, ya kita berharap pahala dari hal tersebut. Ya, akan tapi kebanyakan orang ketika menjalani kehidupannya sudah, jadi berusaha berkorban untuk siapa? Untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, selesai. Ya, akan tapi lihat pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hidupnya sulit, berat, penuh dengan ujian untuk siapa? Untuk kita semua. Ya, sehingga ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam korbankan, yang Nabi SAW perjuangkan, sehingga nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkat di hati setiap orang yang beriman. Ya, makanya nggak ada manusia yang lebih kita cintai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak boleh juga, ya nggak boleh seseorang itu mencintai orang lain lebih daripada cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Sesungguhnya kalian tidak beriman, kata Nabi. Lihat, keimanan dihilangkan, ditiadakan oleh Nabi. Untuk siapa?
Sesungguhnya kalian tidak beriman sampai kalian menjadikan diriku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, daripada anak-anak kalian, daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ya, sehingga ini adalah konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika kita meyakini bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada orang tua kita dan juga kepada anak-anak kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia, pernah suatu hari datang kepada Nabi mengatakan, "Wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai dirimu lebih daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Ya, Umar jujur. Ya, mencintai Nabi lebih dari segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Umar lebih cinta kepada dirinya daripada Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La yabnal Khattab hatta wa min nafsik. Wahai Umar, salah. Tidak seperti itu cinta yang seharusnya kau berikan kepadaku. Engkau wajib untuk mencintai diriku lebih daripada segala sesuatu, bahkan daripada dirimu sendiri. Ya, kemudian di situ Umar pun mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, saat ini aku lebih mencintai dirimu dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Maka Nabi pun mengatakan, Al-ana ya Umar, kalau begitu sekarang imanmu baru benar. Ya, sehingga ini adalah makna dari wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maksudnya adalah di hati orang-orang yang beriman, dan yang kedua di telinga setiap manusia. Para ulama menyebutkan tidak ada satupun nama manusia yang disebut lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama, setiap kali kita sholat, ya, kita mengucapkan syahadat, betul tidak? Pada saat kita bertasyahud, kita mengucapkan syahadat, dan di situ ada nama siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan berapa miliar kaum muslimin setiap hari, setiap saat menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan setiap saat itu ada saja orang yang sholat. Ya, mungkin sholat subuh tadi kita sekitar jam setengah lima lewat. Ya, mungkin di belahan dunia lain, ya, berapa jam kemudian ada lagi yang sholat. Ya, beberapa jam kemudian ada lagi yang sholat. Terus demikian. Ya, selama 24 jam selalu nama Nabi Muhammad SAW itu disebut. Kalau pada saat seorang sholat, ya, dia menyebutnya dengan suara yang lirih, suaranya dipelankan, ya, tidak diperdengarkan, akan terlihat kepada kumandang azan nama Nabi Muhammad SAW dikumandangkan, ya, di masjid-masjid kaum muslimin di seluruh dunia, dan ini tidak akan pernah terjadi bagi sebuah nama selain nama Nabi Muhammad SAW. Ya, semua muadzin, ya, mengumandangkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh kami telah tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya, sehingga ini adalah 3 nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW, ya, dibersihkan dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dosa-dosanya juga diampuni, ya, yang telah lalu dan yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah bahwa Nabi SAW namanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, sebagaimana Allah juga akan meninggikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Kemudian ayat yang kelima dan keenam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Subhanallah, ayat ini adalah ayat yang paling menenangkan untuk seseorang yang sedang mendapatkan kesulitan. Dan tentu 2 ayat ini ditujukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad kita semua. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.
Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang 2 kali. Tidakkah cukup kita meyakini berdasarkan 2 ayat ini bahwa setiap kesulitan yang kita dapatkan pada akhirnya pasti ada kemudahan. Sebagian orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kesulitan. Ya, dan dia sedih sampai terkadang sedihnya berlarut-larut, ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bisa jadi dia belum memahami 2 ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Allah mengatakan, jika sebuah kesulitan masuk ke dalam lubang biawak, maka kemudahan itu akan mengikuti kesulitan tersebut sehingga kesulitan itu disudahi dengan kemudahan. Allahu Akbar. Lihat perkataan yang sangat bagus dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, dimanapun kesulitan itu terdapat, pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Kita punya kesulitan dalam perkara harta, setelahnya pasti ada kemudahan. Kita punya kesulitan dalam perkara penyakit misalnya, pasti setelahnya ada kemudahan. Kita punya kesulitan dalam hubungan dengan orang-orang yang di sekitar kita, katakanlah dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, pasti ada kemudahan. Siapa lagi yang kita mau percaya kalau kemudian kita nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala? Dan sekali lagi 2 ayat ini sangat menenangkan hati seseorang. Ya, dan ini benar, dan ini hak, dan ini pasti terjadi. Khususnya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti aku akan berikan jalan keluar kepadanya. Dan aku akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi ini memang berat ya. Karena nggak ada rumus matematikanya. Ya subhanallah, sebagian orang ya pada saat menjalani kehidupan berusaha untuk mencari rumusannya. Kerja keras berarti dapat uang gitu ya. Ya, kerja sekian jam berarti dapatnya sekian. Kalau ditambah berarti dapatnya sekian. Ya, sebagian orang hidupnya subhanallah pakai hitung-hitungan matematika. Tapi ada kehidupan yang didasari dengan keimanan. Ada kehidupan yang didasari dengan percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari keimanan terhadap perkara yang gaib. Ya, bayangkan Allah mengatakan yang bertakwa pasti diberikan jalan keluar. Yang bertakwa diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Maka seorang yang beriman, dia mengimani ayat ini dengan utuh. Dia berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, berusaha untuk berdoa kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak zikir, ya, dengan bertaubat kepada Allah, ya, meminta maaf kepada Allah, meminta agar dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara agar seseorang itu mendapatkan jalan keluar dalam kesulitannya dan agar diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang menarik di dalam ayat ini adalah bahwa Allah mengatakan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Yang disebut itu rizki, bukan harta. Beda antara rizki dengan harta. Beda antara rizki dengan uang. Ya, karena sekali lagi ya, sebagian orang memahami bahwa rizki berarti dapat uang. Ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Loh, bukan uang, bukan harta, tapi rizki. Dan rizki kata para ulama ini jauh lebih luas daripada harta. Ya, dan alhamdulillah ya, subhanallah, semakin kita ya menjalani kehidupan, ya semakin kita ya punya pengalaman dalam hidup, semakin kita ngerti ternyata uang itu bukan segala-galanya. Ya, ada yang namanya kesehatan yang menjadikan hidup kita ini nyaman, beraktivitas juga mudah, nggak merasakan sakit, ternyata itu juga bagian dari rezeki. Ada pertemanan, lingkungan yang baik, ketika kita punya teman yang baik, yang sopan, yang santun, ya nggak suka ngomongin orang, mendukung untuk melakukan kebaikan,
Alhamdulillah, ini juga bagian dari rezeki. Pada saat kita punya sebuah pekerjaan dan pekerjaan tersebut menghasilkan, ini juga bagian dari rezeki. Ternyata bukan cuma menghasilkannya aja. Ya, pada saat kita punya pekerjaan yang kita lihat juga lingkungannya. Ya, lingkungannya bagus atau tidak, orang-orang yang ada di tempat itu ya baik atau tidak. Ya bisa jadi mungkin hartanya nggak seberapa, ya gajinya nggak seberapa, akan tapi masya Allah tempatnya tenang, nyaman untuk bekerja, orang-orang yang ada di sekitarnya juga baik-baik. Ya, maka ini juga bagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang. Dan bagian dari rizki pula keimanan, hidayah, ya tergeraknya hati untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah kepada Allah. Ini juga bagian dari rizki. Sehingga ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan, dan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kata para ulama dalam bahasa Arab, kalau kita lihat di sini, kesulitan itu disebut oleh Allah dengan al-usr. Inna ma'al usri. Dan al-usr pakai alif lam yang berarti ma'rifah. Ma'rifah ini maksudnya sesuatu yang sudah diketahui, yang sudah ditentukan. Adapun yusra, kemudahan, ini nakirah. Kemudian di ayat berikutnya lagi-lagi al-usr itu ma'rifah dan yusra itu nakirah. Kata para ulama, makna dari dua ayat ini adalah bahwa kesulitannya itu satu dan kemudahannya itu dua. Karena sesuatu yang nakirah ketika disebut dua kali, maka maksudnya adalah dua hal yang berbeda. Ini kaidah dalam bahasa Arab ya. Akan tapi ketika dikasih alif lam, maka itu sesuatu yang diketahui, ma'rifah. Ya, sehingga kata para ulama, setiap satu kesulitan itu terdapat dua kemudahan berdasarkan dua ayat ini. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka berletih-letihlah dalam melaksanakan urusan yang lain. Allahu Akbar. Lihat, kita disuruh produktif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada kata ya kosong ya, kemudian mager ya, atau rebahan, santai-santai ya, nggak ada. Kita harus selalu di atas aktivitas kebaikan, lanjut lagi aktivitas kebaikan, lanjut lagi aktivitas kebaikan, bahkan istirahat yang kita lakukan, jeda, rehat yang kita lakukan, ya mungkin kita punya waktu untuk jalan sama keluarga, ya sama teman, misalnya duduk di suatu tempat untuk beristirahat, itu semua dilakukan agar kita bisa lebih produktif lagi setelah melakukan istirahat tersebut. Ya, faida faraghta fansab, jika engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berletih-letihlah dalam melakukan urusan lain. Tapi jangan lupa ayat yang terakhir kata Allah, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Lihat, kita disuruh produktif, tapi di satu sisi yang sama kita juga disuruh untuk berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bahwa ternyata produktivitas kita itu tidak menentukan hasilnya. Produktivitas kita itu belum tentu menghasilkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membantu. Sehingga ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh produktif, kemudian wa ila rabbika farghab, dan berharaplah kepada Tuhanmu. Ya, sehingga ini adalah makna ya dari surat Al-Insyirah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak aja. Bener, Bapak aja, Mbak. Ya, gak apa-apa. Sayang, ambil aja. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan ilmu kepada kita ya. Tadi membahas tentang surah Al-Isra. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.